وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك إلى فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man taraka sholatan mu'taminan faqad kafara jiharu. Sadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi Ilahi salimi umma min al-afati wa nikmah wa bilhadi wa bil umma bi alil madri ya Allah. Ya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah wujud tidak baqa mukhalafat lil hawadisi. Ya hiyamuhu bi nafsihi wa daniyat qadrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran meridan aliman hayat sami'at basiran mutakalim. Ya Allahumma Allah wujud ngaji udah, selawatan udah, tinggal dengerin nasihat yang sama-sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang Ketua Gardu Heri Kumis yang tadinya bewok hilang bewoknya jadi Bang Heri Bang Yayan Kumis, Bang Yayan bewok hilang. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, berlimpah hartanya, insya Allah nambah, bukan nambah bininya, nambah berkah rezekinya. Amin ya robbal. Juga yang saya hormati saudara kita, mau kemana Ustaz? Ini apa ya? Pak Ustaz apa? Pak Haji Adi.
Pak Jiyadi, beliau salah satu ini nggak apa-apa, kita lagi hormat aja. Mudah-mudahan panjang umur Pak Jiyadi, sehat walafiat, rezekinya berlimpah, usahanya lancar, selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Juga yang kita hormati dewan kita, calon dewan Bapak Tri Waluyo. Betul? Bapak Tri Waluyo nyampe belum? Belum nyampe? Udah nyampe? Oh, petasannya mana? Mudah-mudahan calon kita dewan dari partai apa tadi? PKB. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah, Pak Tri Waluyo, Insya Allah, Insya Allah jadi. Kalau udah Insya Allah urusan Allah yang sukses, betul. Kita cuma ikhtiar saja. Juga yang saya hormati Ustadz kita Abang Heri Segat. Ya, kalau di grup namanya Ustadz dulu kan bingung kita. Iya. Dia Hafiz ini, Hafiz Kulhu. Iya, orang-orang Hafiz 30 juz ya Hafiz 5 surat. Juga yang kita hormati MC para pengurus Garut 229 Ayub, jagoan kita ini Ayub. Mudah-mudahan abang-abang anggota EPR Ayub berkah, amin. Panjang umur, amin. Rebuk terus, amin. Imamah terus, amin. Jangan lupa kalau nggak imamah gue cabut KTA lu. Benar. Juga yang kita hormati mantan ketua Gardu abang siapa nih? Bowo, Subowo, Sukowo. Aduh, gue tahu Subowo, Subowo. Sehat ya? Alhamdulillah punya EPR bang. Kalau nggak ada EPR, gue nggak tahu nasibnya ini orang. Berkah karena di EPR, alhamdulillah masih hidupnya sehat. Alhamdulillah. Ujian mah gampang. Wasta'inu bisobri wasolah. Jadi abang mah innallaha ma'as sabirin. Kalau abang diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali pada sholat dan sah. Sesungguhnya orang sabar itu bersama Allah. Ujiannya banyak ujiannya dia. Dari punya tenda, apa yang gak punya tenda. Dari punya bini, apa yang gak punya bini. Bahkan dia dapat jodoh lagi ntar. Kata dibilang, Ustaz, saya duda, tinggal nyari janda. Selamat. Lapornya gampang banget ya. Juga yang kita hormati LMK kita, Ustaz siapa namanya nih? Malik. Oh, Hambali. Oh, ada juga namanya Hambali. Mudah-mudahan sehat Ustaz, amanah terus dengan lurah, dengan EBR. Saya titip EBR. Mudah-mudahan EBR Ayub senantiasa bisa bersama masyarakat, bisa menjadi partner masyarakat dan bisa mengayomi masyarakat. Salah satu kegiatan EBR yang benar-benar terbukti buat masyarakat adalah tadi memberikan bantuan, mengembalikan hak kepada yatim piatu dan duafa. Ini salah satu bukti kerja kita EBR yang selama ini tuh ngumpulin dari parkir perak 2 perak, parkiran depan sampai belakang, kumpulin tuh duit. Buat apa? Buat tadi ngebagi. Alhamdulillah itu anak yatim insya Allah bukan upload di Pajira. Kenapa? Isinya alhamdulillah. Jadi kalau ada preman-preman yang samping lagi rame, itu biarin aja. Karena itu preman-preman bukan orang Betawi. Preman saya bilang kalan itu. Merusak rakyat, merusak nama lingkungan, betul? Orang Betawi nggak begitu, enggak. Pokoknya kalau ada anak-anak EBR saat ini yang masih ada di leasing, tolong pulang dulu ke EBR. Dan jangan pakai baju EBR kalau masih ente mau kerja. Kenapa? Ditangkap gue nggak tanggung jawab. Betul? Ini raja-raja lagi gila-gilaan nih. Kenapa? Memang salah kita juga. Kenapa? Nggak sopan mintanya. Ulah oknum jadi kena semua. Betul? Ada yang bilang sama saya, Ustaz kan itu yang salah cuma satu. Kenapa sekampung kena? Bukan begitu. Ente digigit semut satu dari pohon. Gigit semut satu dari pohon. Kira-kira yang mau kita mati itu semut digigit kita apa sepohon-pohonnya? Kira-kira itu satu semut gigit kita. Kira-kira yang kalau kita mau mati yang satu semut yang gigit kita apa pohon-pohonnya kita omong? Sepohon-pohonnya. Begitu pula kalau kita berbuat zalim dengan siapapun, apalagi pemerintah seperti itu, yang mau ngomong diberantas semua udah. Nggak lihat lu siapa, pokoknya lu
masalah semua udah koyok-koyok, betul. Jadi kita apalagi kalau ada yang ini lagi Cianjur terus Turki, itu bukan gambar dan itu bukan film, itu fakta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kiamat itu ada. Jangan main-main. Peristiwa yang namanya di Turki jelas buat kita, itu bukan main-main. Allah sudah perlihatkan dari zamannya Nabi Nuh, Nabi Lut, terus para nabi sampai sekarang kita menyaksikan dari zamannya tsunami Aceh sampai kemarin terjadi di Jogja dulu, sampai kemarin di Cianjur, sampai kemarin lagi di Turki, itu kiamat benar-benar terjadi, betul? Coba sekarang siapa yang bisa nolongin Turki? 5.000 gedung rubuh. Kalau itu terjadi di Jakarta, bagaimana? Bagaimana? Kalau itu terjadi di Jakarta, bagaimana? Ente mau lari kemana? Untung di Turki itu musim dingin, jadi nggak terlalu ngap-ngapan. Coba kalau kayak di Indonesia musim panas, udah panas, jadi gedung di bawah, bang, pas diangkat udah bengkak kita, betul? Di sana masih seminggu masih hidup. Kenapa? Karena dalam keadaan situasi es, masih keadaan dingin. Allah masih tolong. Jadi kalau ada tayang-tayangan tuh, makanya kenapa Allah hancurkan itu Turki atau Cianjur, yang berbuat zina cuma 1 orang, tapi resikonya negaranya dihancurkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Selamat datang kepada Bapak Tri Waluyo. Silakan. Jadi saya lanjut ya. Lanjut. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sampaikan atas karunia Dia, izin beliau. Ini hujan gak main-main hujan. Siapa yang bisa nurunin hujan? Kecuali Allah Subhanahu. Kita udah ikhtiar tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui minta malaikat Mikail, juga Nabi Haidin, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi memang seperti ini yang berkah buat kita. Ya, ada yang terbaik di sisi apa yang Allah turunkan buat kita, betul? Juga selawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang insya Allah akan menjamin para pengikutnya kita sampai yaumil akhir nanti menjadi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Dewannya mana Dewan? Udah masuk? Tulis lagi. Ini sudah datang lah. Ini malam tawakufan, malam penutupan di mana pengajian setiap malam Jumat yang saya lihat diadakan. Bahkan di share setiap Jumat, malam Jumat itu pengajian di Gaduh 229 Ayu. Ceramahnya yang oke banget tuh. Saya bilang mantap, ini baru rempuk. Ngajinya bagaimana? Baca Yasin katanya. Sama apa? Sama selawat Nabi. Boleh nggak? Boleh. Bagus. Bahkan dalam satu tafsir Yasin, membaca surat Yasin sampai kelar, itu pahalanya sama saja ente menghatamkan 10 kali Al-Quran atau 30 juz 10 kali. Kamu mau kemana ya? Udah. Sama saja ente menghantamkan Al-Quran di 10 kali. Makanya kalau ente banyak dosa nih, dari akhir balik, saya nggak ngitung dari kecil nggak hitung. Akhir balik dosa ente numpuk. Dosa nyolong, dosa bohongin orang tua, dosa ngambil sendal di masjid, dosa macam-macam, sampai kawin dosa. Waalaikumsalam, Dewan kita Bapak Tri Waluyo. Bukan, lu kagak ngabarin. Ini siapa? Oh, anu ya Allah temannya untuk rupiah. Yang pegang kupon jatuh tadi mana? Mana? Dari aku kita nih. Ya, start apa ya?
Doa. Ini bukan ceramah, ini ngobrol kan. Jangan anak keber mas. Nah, ngomong tuh tadi ah. Bukan, mau musim hujan pelapar ini apa? Selamat datang Ustaz, mohon maaf. Sama saja ente membaca Al-Quran 10 kali khatam 30 juz. Hebat gak tuh Bang? Cuma baca Yasin doang. Coba terus terang aja saya kasih tahu, baca surat Yasin sama ente baca Al-Quran, orang tuh baca Yasin. Kenapa? Hatinya Al-Quran. Di situ ente bisa melihat semua makna kehidupan di dalam Yasin. Jelas? Jelas ya? Contoh, apa sih menjadi besarnya surat Yasin, pahalanya jadi besar itu apa sih? Maknanya apa? Apa bagi amplop? Iya. Coba kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yasin. Ayo terus sini. Nah, apa sakabati ini mau percaya sebenar. Benar percaya sini berarti malah Jumatnya ngaji. Yasin sesungguhnya ya. Yasin itu bahasanya Yasin, artinya itu jelas. Hai Muhammad. Sin itu jelas. Salam. Salamun ala Rasulullah, itu Muhammad panggilan. Wal Qur'anil Hakim, Quran ini yang penuh hikmah. Inna kalamul mursal, sesungguhnya dia adalah seorang rasul. Siapa? Yaitu kembali kepada yang ayat pertama, yaitu Muhammad. Sesungguhnya dia seorang siapa? Dia seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna kalamul mursal, sesungguhnya ada seorang rasul. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang surat Yasin ini? Ala siratim mustaqim. Ngaji dikit. Jalannya lurus. Makanya orang yang mengaji surat Yasin di malam Jumat, mereka berada di jalannya lurus. Makanya kalau baca Yasin, nggak apa-apa. Sebagian yang dua baca Yasin, yang satu baca terjemahnya. Nggak apa-apa nggak baca nahu. Yang penting nanti nggak maknain. Habis baca Yasin, lu baca dah artinya gitu. Ya kan? Jumat ini 10 ayat, Jumat besok 10 ayat. Begitu. Jangan baca Yasin udah kayak rally ada apa lu? Nah, kencang-kencangan Yasin, jangan begitu. Pelan-pelan. Tartil aja, insya Allah berkah. Betul? Baca Yasin kadang-kadang syarat mana yang belakang, mana yang duluan. Ujung-ujung begini. Yasin non, ujung-ujung ujungnya doang. Wal-Quran non, enak kan non gitu. Yang kesiannya nggak bisa baca Yasin di pojok. Oh dia mah jadi gua tungguinnya kelar. Ujung-ujungnya idza arada shay'an ayakun lahu fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in yaud. Orang nutup surat, nutup lembaran Yasin dia nutup juga. Berarti kagak baca. Gimana kagak baca nih, kagak bisa baca, dia ngeliatin aja. Bahkan ada nih baca Yasin, emang dia nggak pernah ngaji kali ya? Baca Yasin pakai terjemahannya, ya kan jadi lama nggak tuh? Ya A-nya 2 kali, ya Yasin banyak kan, banyak kan A-nya, kenapa? Karena bacanya terjemah, baca Latinnya. Besok Baudin nggak apa-apa dah baca 10 ayat, yang penting bacanya bener. Dituntunnya benar, gak apa-apa. Ini Ustaz Heri insya Allah bisa nuntun. Insya Allah bisa. Ini tawakufan besok nih Ustaz. Ini malam ini katanya penutupan nih. Kokok dihentikan dulu pengajian malam Jumat. Besok habis lebaran dilanjutin. Tapi tolong, ini bukan akhir dari pengajian. Puasa besok tetap ngaji setelah sholat tarawih diadakan. Di mana? Yang mau ngumpul-ngumpul di gardu sambil nunggu sahur, baca Yasin, baca selawat sambil nunggu kali aja ada yang nganterin itu nasi pok yang namanya kalau malam sahur ada apa namanya tuh sahur durut, mudah-mudahan ada yang ngirim ya, insya Allah.
baca Yasin, tanggung-tanggung tiap malam Jumat atau habis tarawih kumpul di gardu. Jadi kan kebiasaan habis Isya besok di bulan puasa hanya dapat 2 malam Jumat, nggak apa-apa. Yang penting ada kegiatan nyambung, jangan dihentikan. Nanti bulan puasa selesai males lagi kalau nggak dirutinin. Halo, Betawi? Betawi? Bingung pada. Yang berikutnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum kita. Ini guru kita udah nyampe, bentar lagi gantian. Puasa besok jangan sampai ente merasa merdeka, kaki udah ditutup, gua nggak ngaji lagi. Ente kalau besok mati saya ngaji. Betul? Jangan bilang tawakup ini merdeka, justru dengan tawakupan seperti ini kita patut nangis. Kenapa? Ya Allah, berkah gua dihentikan. Itu enggak. Nah, untuk tidak menghindari sedihnya hati, habis tarawih. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak Tri, Dewan kita, calon Dewan kita dari Partai PKB. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bil uqadur wa tanfariju bil qurabu wa tuqabil hawaiju wa tunalu bil ragaibu wa husnul khawati wa yustasal qamamu biwadil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi adani kulli malumillah. Betawi, 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 kurang aja. Jakarta Utara, Jakarta Utara, Bapak Triwalio, Bapak Triwalio, Bapak Triwalio, Bapak Triwalio. Partainya apa? Insya Allah. Tepuk tangan. Insya Allah. Jadi kita minta kepada Allah, ikhtiar kita minta kepada Allah, urusan Allah yang akan menetapkannya. Betul? Mudah-mudahan beliau dengan Pak Ustadz Hasbiullah DPW, saudara kita Heri Kustanto di Jakarta Pusat, ini pada nyalon dari Partai PKB semua nih. Insya Allah PKB mendominasi DKI. Dan DKI ini baru cuma Hasbiullah mulai jadi nih. Mudah-mudahan di utara ada, di Jakarta Pusat ada, ya di selatan ada, semua kumpul PKB 5 wilayah jadi dapat 5 kursi. Insya Allah MPR kebagian berkahnya. Jadi kalau ada kegiatan udah kasih aja proposal ke dia, udah aman lah, nggak usah mikirin. Insya Allah. Nyampe mana lagi? Sampai itu jadi. Hah? Jadi insya Allah. Insya Allah sudah jadi. Jadi nggak lama-lama Ustaz. Saya mau mohon maaf ini buruk. Karena cuma nambelin doang ini. Kalau kata ketua Gardu Bang Yayan Kumis yang dulu bewok, Ustaz jangan ada datang. Insya Allah nih, Insya Allah udah. Saya naik mobil nyasar ke Pluit muter-muter. Bukan nyasar nggak tahu alamatnya, keluarnya salah. Udah bener gini kata Allah mau begini wah salah nyampe Pluit, bensin mau habis, belok pom bensin akhirnya. Keluar dari pom bensin muter kemari, alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah. Tadi saya sampaikan sudah santunan yatim 200 anak yatim dan duafa sudah didahulukan. Tadi nunggu Pak Triwoyo ya, karena anak yatim udah pada gegaruk mulu kesian. Jadi takut dosa kita Pak Dewan. Takut dosa, kenapa gegaruk mulu, nenek-nenek juga tahu diri kan. Duduknya udah kayak patah bisulan, ngiri kanan ngiri. Udah dikasih biar bergudar kesian. Nah kalau udah alhamdulillah tinggal MBN-nya doang. Karena apa? Yang punya suara mereka nih, bukan anak kecil. Jadi saya bilang udah anaknya disini pulang, berkahnya saja. Insya Allah anak MBN-nya yang punya suara. Satu orang, insya Allah satu orang bisa membawa 10 orang, betul? Satu orang mau 10 orang, 10 orang bisa membawa lagi 100 orang, insya Allah. Kalau itu benar komitmen, insya Allah Pak boleh jadi. Insya Allah.
Dan salam rempuk dari Imam Besar EPRT Lutfi Hakim. Beliau sedang ada di Banten. Insya Allah beliau besar ini sahabat ini yang paling di NU. Kalau saya kemarin masih pincang, Pak Ustaz, kenapa kaki saya patah? 3 bulan baru bener nih kaki ini baru nyambung. Kaki patah 2 tugel, koplak-koplak ya pakai tongkat kiri kanan. Saya pengen sembuh ya Allah. Saya selawat Nabi setiap habis subuh 1000 kali. Saya selawatin kaki saya. Alhamdulillah udah lepas tongkat. Sekarang udah bisa bawa mobil. Alhamdulillah. Jangan main-main sama selawat Nabi. Kalau kita khusyuk buat kita aja, insya Allah kita baik. Kalau kita khusyuk bacanya selawat Nabi 1000 kali, ini kita bacain selawat Nabi badan kita, insya Allah kita sehat. Insya Allah kita berkah. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin ya robbal. Jangan sampai enteng ngaku umat Nabi, selawat Nabi nggak pernah. Tadi saya cek agak kurang. Makanya kita sebagai pengumum umat Nabi jangan lupa selawat Nabi minimal 44 kali setiap pagi selawat nariyah. Insya Allah hidup kita nggak kekurangan. Insya yang punya bini 2 insya Allah nggak kekurangan. Yang punya bini 3 insya Allah nggak kekurangan. Yang punya bini 4 insya Allah nggak kekurangan. Nggak kekurangan pintu. Hai, jangan kurang aja. Jakarta Utara, Triwolyo. Partainya apa? Insya. Demikian aja yang saya sampaikan. Saya nggak panjang-panjang. Nanti saya sambung habis Lebaran lagi. Insya Allah berkah. Saya doakan semuanya ustaz-ustaz, kiai-kiai, guru-guru. Saya mohon maaf ini ngedahuluin ngomong. Dan sekali lagi mudah-mudahan bulan puasa besok saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya dari seluruh pengurus pusat, pimpinan pusat. Bila banyak kesalahan 100 tahun yang lalu, mungkin ada janji yang belum terlaksana dalam pengurusan MPR, anggap bang sekalian, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin bang ya, maafin ya, maafin ya. Itu saja dapat saya sampaikan guru. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Triwolyo SESH. Alhamdulillah